Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Papa Jax teman-teman ya. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Akhirnya setelah 2 minggu lebih ada video lagi. Kenapa 2 minggu lebih tidak ada video teman-teman ya? Dikarenakan sibuk banget teman-teman ya. Sumpah pekerjaan. Banyak pekerjaan ya teman-teman ya. Ya. Bisa dimaklumi lah. Pencari uang. Oke. Selamat datang di #belajar gudam teman-temannya, di mana di sini kita akan belajar ya teman-temannya tentang para gudam-gudaman atau anime mecha lainnya teman-temannya, mulai dari robotnya, karakternya dan lain-lain teman-teman. Nah, di video ini teman-temannya aku mau bahas ya unit favorit saya teman-temannya, unit favorit aku yaitu GM Sniper 2 teman-teman ya. Oke. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke videonya. Gundam Meister. Oke, bagaimana teman-teman? Opening yang baru, bagus tidak? Ya, itu opening tak buat secara mendadak teman-temannya karena ya pokoknya tiba-tiba gitu aja teman-teman ya. Oke, kita fokus ke pembahasan teman-teman. GM Sniper 2 teman-teman adalah sebuah unit ya teman-teman ya, dengan nomor seri RGM-79SP GM Sniper 2. Ya, betul. GM Sniper 2 ini masih dalam kategori varian unit RGM seri ke-79 ya teman-teman ya. Pertama kali muncul teman-teman ya pada mobil Gundam 0080 War in Pocket dalam versi OVA ya teman-teman ya. Dalam versi OVA, jadi hanya 12 episode teman-teman ya. 12 atau 13 ya. Ya sekitaran itulah, aku lupa. GM Sniper 2 teman-teman ya menggunakan base ya teman-teman, menggunakan base dari RGM-79G teman-teman ya, GM Command, dan dari RGM-79SC teman-teman ya, GM Sniper Custom. Jadi bukan dari GM Sniper 1 ya teman-teman ya, melainkan dari GM Sniper Custom, karena GM Sniper 1 itu base-nya itu dari GM Ground Type teman-teman ya. Jadi GM Sniper 1 itu base-nya itu dari GM Ground Type. Lah kalau ini GM Sniper 2 itu base-nya dari GM Sniper Custom teman-teman. Dan ini ya pengembangan dari GM Sniper Custom ini GM Sniper 1 teman-temannya mentok di itu saja, karena ya emang GM Sniper 1 itu emang unit eksperimen teman-teman, dan GM Sniper Custom itu mengambil base dari Gundam yang GM yang paling awal langsung teman-teman. Jadi GM Sniper Custom itu ya teman-teman ya, itu base-nya tuh dari GM yang pertama teman-teman ya, RGM-79. Jadi bukan dari GM Sniper 1 teman-teman. GM Sniper 2 teman-teman ya adalah sebuah unit yang mempunyai performa tinggi atau high performance machine teman-teman ya, atau mesin berperforma tinggi. Nah, tak bahasa Inggriskan aja teman-temannya, high performance machine ya teman-teman ya, yang bisa menggunakan berbagai macam persenjataan khusus teman-teman ya untuk pertempuran jarak jauh. Unit ini teman-teman ya adalah unit terakhir teman-teman yang paling advance atau yang lebih muktahir di semua seri GM Sniper teman-teman ya, mulai dari GM Sniper 1 dan GM Sniper Custom teman-teman ya di masa One Year War. Bagaimana kalau GM lainnya? Ada yang lebih jos ya teman ya, ada yang lebih muktahir dari GM Sniper series teman-teman, karena ini ya fokusnya kan untuk GM Sniper ini kan untuk jarak jauh teman-teman ya. Ya jadi di ini ya di barisan di kategori GM Sniper ini paling advance teman-teman. Nah, sebenarnya ini ya teman-teman, sebenarnya itu GM Sniper 2 ini itu juga menggunakan satu base lagi teman-teman, satu base lagi teman-teman, itu dari GM Spartan. Nah, kenapa kok dari GM Spartan? Nanti aku jelasin ya teman-teman ya, apa yang digunakan dari GM Spartan ini teman-teman. Lanjut kita lihat desain dari GM Sniper 2 ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk bodinya itu masih menggunakan body dari GM Command teman-teman ya, mulai dari atas, bawah, depan, belakang. Nah,
ada perubahan ya teman-teman, ada perubahan namanya di bagian bebek teman-teman ya. Yang sekarang tuh lubang itu ada lubang kecil ya teman-teman, ada lubang kecil di kedua sisinya. Kalau GM komen kan tidak ada teman-teman ya untuk bebeknya. Nah ini ada. Dan itu ya teman-teman, itu tuh bukan thruster teman-teman, itu bukan thruster. Jadi dua lubang kecil tambahan yang di samping kanan kiri teman-teman, bentar tak ambilkan teman-teman. Yang ini ya teman-teman, ini kan ada dua, ini loh, yang satu, dua. Nah lubang ini teman-teman, ini ada dua lubang. Nah itu bukan thruster teman-teman ya, bukan thruster ya teman-teman ya. Itu adalah knalpot ya teman-teman, knalpot atau exosystem. Untuk penambahan thrusternya teman-teman ya, itu ada di bagian kedua kakinya teman-teman ya. Tepatnya itu di belakang kakinya teman-teman ya. Ada ditambahi 4 thruster tambahan ya teman-teman. Yang outputnya pun juga gede ya teman-teman ya. Padahal hanya di kaki ya teman-teman ya itu. Jadi outputnya itu juga gede banget teman-teman ya. Jadi gunanya apa? Untuk mengimbangi atau menyeimbangkan presisi dalam bermanuver teman-teman. Contohnya ini teman-teman, ini. Nih yang merah ini teman-teman. Nah ini 1, terus ini 2. Jadi satu kaki itu ada 2 thruster teman-teman ya. Jadi ada 4 tambahan thruster di bagian kaki ya untuk menyeimbangkan lah pas bermanuver biar gak gampang jomplang gitu loh teman-teman. Lalu ada penambahan visor khusus teman-teman di kepala yang diambil dari visor untuk sniping miliknya GM Sniper Custom teman-teman. Jadi yang di jidatnya itu teman-teman kan ada visor khusus. Nah itu diambil dari GM Sniper Custom teman-teman. Nah, tadi kan aku sempat bilang ya teman-teman ya, ada dari data GM Spartan yang dipakai juga teman-teman. Nah, itu untuk apanya ya? Itu tuh untuk apanya kalau dari GM Spartannya itu ya teman-teman ya. Nah, untuk dari GM Spartannya langsung ya teman-teman, itu hanya untuk bahan armornya aja teman-teman. Jadi armornya itu lebih kuat daripada GM sebelumnya teman-teman, karena ini tuh pakai base armornya ya. Bahan armor ya teman-teman, bahan armor itu dari GM Spartan teman-teman. Secara operasional teman-teman ya, GM Sniper 2 ini ya, GM Sniper 2 ini teman-teman ya, ditargetkan untuk menghabisi musuh seperti battleship atau mesin-mesin atau unitnya para petinggi musuh dari jarak yang jauh teman-teman ya. Karena itulah namanya GM Sniper teman-teman ya. Membidik menghancurkan musuh dari jarak jauh ya teman-teman, sekelas battleship atau unitnya para petingginya teman-teman. Akan tetapi ya teman-teman, unit ini tuh tidak hanya untuk pertarungan jarak jauh aja teman-teman. Karena mengingat base-nya ini dari GM Sniper Custom ya teman-teman ya. Dimana GM Sniper Custom itu kan peralatannya banyak teman-teman, jadi nggak hanya jarak jauh, jarak dekatmu juga bisa teman-teman dari GM Sniper Custom. GM Sniper 2 ini tuh masih mempertahankan performa yang dulu sudah ada ya, dan ada peningkatan kinerja. Jadi playstyle-nya, battle style-nya GM Sniper Custom ya teman-temannya, bisa jarak jauh, jarak dekat, jarak menengah, itu masih dipertahankan di unit ini ya teman-teman ya. Dan sekaligus di upgrade kinerjanya teman-teman, mulai dari reflect time, terus pergerakan frame dan lain-lain, pokoknya kinerjanya ditambahi teman-teman ya. Jadi selain bisa jarak jauh teman-teman ya, bisa juga digunakan untuk jarak menengah ataupun close combat yang sudah tak bilang tadi teman-teman ya. Dan dari performa itu ya teman-teman, bisa dipastikan ya teman-teman ya, unit GM Sniper 2 ini teman-teman ya adalah salah satu unit federasi yang bisa sejajar dengan RS-782 Gundam. Bahkan bisa di atasnya teman-teman. Jadi semua speknya itu di atasnya RS-782 teman-teman. Dan unit ini ya teman-teman adalah salah satu yang bisa mengimbangi MS-14A Gilgok dalam pertarungan 1 versus 1 close combat teman-teman. Ada tambahan sedikit teman-teman bagian torso ya teman-teman ya. Sekarang tuh ada upgrade teman-teman. Sekarang tuh bisa meredam panas dan meredam noise atau suara teman-teman ya. Jadi biar lebih akurat untuk mengetahui musuh ada di mana teman-teman ya. Jadi noise-nya itu bisa diredam teman-teman. Nah untuk bagian lengan teman-teman ya, bagian lengannya tuh masih sama seperti GM yang lainnya. Yang membedakannya tuh ada di upgrade di bagian servo, akuator dan driver yang sudah diupdate. Jadi tangannya tuh lebih ya kayak GM lainnya tapi lebih ya upgrade dikit. Nah, dikarenakan biaya pembuatannya tuh sangat mahal ya teman-temannya, sangat mahal banget.
Jadi cuma dibuat beberapa saja ya teman-temannya untuk GM Sniper 2 ini teman-teman ya. Dan juga GM Sniper 2 ini tuh menjadi dasar atau base untuk selanjutnya yaitu RX80 yang akan digunakan dari seri Pale Rider teman-teman, Pale Rider Project teman-teman ya. Jadi si Kucrit ini teman-teman ya, si GM Sniper 2 ini teman-teman ya akan menjadi base dari RX80 series teman-teman ya, kayak Pale Rider, Red Rider, White Rider, Black Rider 4 itu teman-teman ya. Itu nantinya tuh akan menggunakan base-nya ini teman-teman ya. Dan James Sniper ini tuh juga James Sniper 2 ini teman-teman ya. James Sniper 2 ini tuh mempunyai beberapa versi seperti versi Wendigo, versi Leader Wolf, dan versi Titans. Ya, ini si Kucrit ini masih dipakai pas udah masuk era Titans teman-teman. Nah, sekarang kita bahas peralatan dan persenjataannya aja teman-teman. Yang pertama ada sepasang beam ya teman-teman. Beam saber digunakan untuk close combat. Beam saber ini tuh ditaruh di skirt bagian belakang, di bagian ini teman-teman. Nah, nih. Lah kok kenapa satu toh? Ini ku patah teman-teman. Ini ku apa? Ini canolanku patah. Jadi aslinya itu ada dua teman-teman. Oke, yang kedua ada France EF Kar 98K 75mm sniper rifle teman-teman. Sniper bawaan dari unit ini teman-teman ya, yang dikembangkan di akhir masa Wonder War teman-teman. Jadi pas mau ending-ending lah teman-teman. Sniper ini menggunakan 5 buah peluru dalam satu cartridge ammo teman-teman. Dan ini tidak menggunakan beam ya teman-teman ya, untuk senjatanya itu gak menggunakan beam, melainkan peluru fisik teman-teman. Dan tidak terpengaruh dengan medan magnet atau angin dari matahari ya, pokoknya itu teman-teman ya, angin dari matahari atau medan magnet, pokoknya peluru itu udah gak bisa gak bisa terpengaruh keganggu lah gitu teman-teman. Jadi langsung jebret gitu teman-teman. Nah, sniper ini itu ada tipe bolt action teman-teman ya. Jadi habis nembak der gitu teman-teman harus dikokang dulu teman-teman. Jadinya ini buruk banget ya teman-teman ya untuk senjata itu pertempuran antar MS teman-teman. Jadi kalau dekat-dekatan itu agak sulit teman-teman. Jadi sebaiknya digunakan untuk target jarak jauh ya, karena ini bukan semi auto ya teman-teman ya, bukan sniper semi auto. Jadi atau otomatis ya teman-teman ya. Jadi ini kan bolt action, jadi baru habis der gitu harus dikokang dulu teman-teman. Yang ketiga ada HWF GMG MG79 90mm Bullpup Machine Gun. Bullpup. Tulisannya itu loh teman-teman, Bullpup ya, Bullpup. ya. Sebuah machine gun terbaru ya teman-teman ya, yang firepower-nya tuh juga bagus banget teman-teman ya. Dan menggunakan gunpowder yang baru teman-teman ya, memungkinkan tuh pelurunya tuh ya teman, pelurunya tuh gampang nembus armor ya teman-teman. Gampang nembus armor MS dari Zeon teman-teman. Yang keempat teman-teman ya, yang keempat itu ada NVHI RGM M SH AGT Shield. Bingung ra kowe. Bingung ra kowe nyebute ya. Oke. Shield tipe baru ya teman-temannya, bentuknya tuh melengkung teman-teman ya. Jadi cembung lah teman, cembung kayak gini teman-teman. Shield tipe baru ini teman-temannya tuh yang bentuknya tuh sekarang cembung gini ya teman-temannya, cembung kayak gini teman-teman. Jadi nggak lurus kayak gini tapi agak cembung gini teman-teman. Dan dilengkapi coating anti beamnya lebih bagus daripada model-model lamanya teman-teman. Jadinya tuh lebih ini ya, tahan peluru balistik dan senjata tipe beam teman-teman. Yang kelima teman-temannya ada Falcon Gunpowder teman-teman ya, Falcon Gunpowder, Falcon standar ya teman-temannya, ada di samping kanan kepala seperti Falcon biasanya teman-teman. Yang keenam ada YHI YF MG100 100mm machine gun teman-teman ya. Ya, machine gun standar yang digunakan Federasi di bumi teman-teman ya. Masih digunakan ya teman-teman ya, digunakan juga untuk unit ground type yang dipakai unit ground type itu teman-teman ya. Digunakan juga di GM Sniper 2 teman-teman. Yang ketujuh pas ada ini ya, ada hand grenade. Jadi GM Sniper 2 itu juga punya hand grenade teman-teman. Dan masih banyak lagi. Sumpah, ini kalau aku sebutkan teman-teman, ini videonya nanti bakal lama banget teman-teman ya. Nih, aku kasih list aja ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dibaca teman-teman ya. Bisa di-pause dulu videonya kalau mau baca teman-teman ya. Nanti ini masalah banyak banget teman-teman ya.
Dan salah satu fitur terakhir ya teman-teman dari unit ini teman-teman ya adalah wearable armor teman-teman. Jadi unit itu bisa memakai armor eksternal atau armor tambahan teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah ya teman-teman ya GM Sniper 2 teman-teman ya, unit favorit saya. Meskipun debutnya sedikit kundul. Masalahnya habis terjun ya teman-teman, habis terjun dari pesawat teman-teman, tiba-tiba digeber cuk sama camper. Meskipun debutnya rada anjing ya. Oke, jadi ya, itu pokoknya unit saya ya, unit favorit saya secara lore. Karena secara debut babi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton videoku kali ini teman-teman ya, pembahasan kali ini teman-teman ya. Jangan lupa minum teman-teman ya, biar tidak sakit ginjal. Saya Danu, saya pamit teman-teman. Sorry, 2 minggu lebih tidak ada video ya. Ini video ini udah lama ya teman-teman ya, ini durasi udah lama. Langsung tak tutup aja ya teman-teman ya. Dadah teman-teman.